Pada malam 6 Juli 2012, seorang gadis muda berusia 16 tahun bernama Skylar Nese menghilang dari rumahnya di kota Star City, negara bagian West Virginia, Amerika Serikat. Misteri menghilangnya sang gadis menjadi babak awal tragedi mengerikan yang menimpa kota kecil tersebut, apalagi setelah mayatnya ditemukan dan sang pembunuh ternyata adalah sahabat korban sendiri. Alasan kejahatan yang membuat bulu kuduk bergidik ini sangatlah sepele dan tak masuk di akal. Kasus ini seakan mengingatkan kita kembali, jika teman terdekatmu bisa saja menjadi musuh paling besar. Skylar Nese lahir pada 1996. Seperti remaja pada umumnya, ia menikmati hidup dengan bermain ke mall dengan gadis-gadis sebayanya, bermain media sosial di handphone, dan juga menghabiskan waktu senggang dengan menonton drama serial di televisi. Namun pada 6 Juli 2012, nasib gadis muda berusia 16 tahun itu berakhir tragis. Hari itu Skylar memulai hari seperti biasa, tidak ada firasat apapun. Sepulang sekolah, Skylar biasanya bekerja paruh waktu di sebuah kedai restoran cepat saji. Sepulangnya dari pekerjaan paruh waktunya itu, Skylar terlihat oleh orang tuanya memasuki kamarnya untuk beristirahat. Namun betapa kagetnya orang tua Skylar ketika mengetahui bahwa kamar anak perempuan mereka itu kosong pada keesokan paginya. Jendela kamarnya terbuka lebar. Jelas, sang anak gadis telah menghilang sejak semalam. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada yang menculik gadis tersebut? Sebuah kamera CCTV menangkap pergerakan gadis itu keluar dari rumahnya pada pukul 12:30 dini hari, kemudian masuk ke sebuah mobil yang tampak menjemputnya. Orang tua Skylar beranggapan, anak mereka pergi atas keinginannya sendiri. Namun dengan siapa Skylar pergi dan kemana dia sekarang? Karena tidak adanya kejelasan, polisi kemudian menganggap Skylar sebagai gadis SMA labil pada umumnya yang kabur dari rumah. Toh, usia remaja memang biasanya dipenuhi oleh pergolakan dalam mencari identitas dirinya. Namun orang tua Skylar tak setuju. Mereka tetap menampik dugaan bahwa putri mereka sengaja kabur, apalagi keluarga mereka tidak sedang dalam permasalahan serius yang bisa membuat Skylar minggat tanpa meninggalkan pesan. Orang tua Skylar kemudian berusaha berbagai cara untuk menemukan putrinya. Mereka menyebarkan poster orang hilang. Beruntung, teman-teman terdekat Skylar membantu mereka. Dari sejumlah teman yang turut membantu, ada dua sahabat terdekat Skylar yang bernama Sheila Eddy dan Rachel Shoaf. Ingat rekaman CCTV di mana Skylar terlihat menyelinap keluar dari jendela kamarnya dan masuk ke sebuah mobil? Ternyata mobil ini adalah milik Sheila, sahabat Skylar. Namun ketika polisi menindaklanjuti dengan menginterogasi Sheila, ia hanya menjawab bahwa ia memang keluar dengan Skylar malam itu. Tapi ia mengantarnya pulang dan menurunkannya di dekat rumahnya. Itulah terakhir kali dirinya melihat Skylar. Petugas kepolisian tentu tidak percaya begitu saja. Perilaku serta keterangan Sheila yang mencurigakan ini membuat polisi mulai gencar menanyai teman-teman terdekat Skylar. Tak hanya itu, FBI pun mulai turun tangan ke dalam penyelidikan mengingat ini merupakan kasus menghilangnya seorang gadis di bawah umur. Akhirnya proses investigasi mulai menemukan hasil ketika Rachel, salah satu sahabat Skylar lain, tiba-tiba mengaku bahwa ialah yang membunuh Skylar. Tak hanya itu, sahabat mereka yang lain, yakni Sheila, juga membantunya. Kemudian, pada Maret 2013, jenazah Skylar akhirnya ditemukan di negara bagian Pennsylvania, sekitar 30 km dari rumahnya. Pengakuan ini tentu mencengangkan kedua orang tua Skylar. Sebab, Sheila dan Rachel merupakan sahabat terdekat putri mereka, bahkan sempat menawarkan diri membantu pencarian Skylar. Lalu apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Pada malam pembunuhan, Sheila dan Rachel menghubungi Skylar dan mengajaknya untuk menyelinap keluar dari rumah untuk nongkrong. Awalnya Skylar menolak, namun karena terus-menerus didesak, akhirnya Skylar berubah pikiran. Pada pukul 12:30 malam, sesuai yang terlihat di CCTV, Skylar menyelinap keluar dan masuk ke sebuah mobil, di mana Sheila dan Rachel sudah menunggu di dalamnya. Mereka bertiga kemudian melaju sampai ke perbatasan negara bagian Pennsylvania. Di sana, di suatu lokasi terpencil, mereka bertiga berencana menghisap lintingan ganja. Skylar tak sadar bahwa ia tengah masuk ke dalam jebakan sahabatnya. Bahkan, Skylar dan Rachel sudah merencanakan aksi pembunuhan itu selama berbulan-bulan. Berbagai barang untuk persiapan eksekusi aksi kejam mereka seperti pisau dapur, tisu, bleach, kain,
hingga sekop untuk mengubur mayat sudah mereka siapkan. Pada malam eksekusi tersebut, para pelaku kemudian mengatakan pada Skylar bahwa mereka lupa membawa korek api. Skylar pun berinisiatif membawakannya dari dalam mobilnya. Namun begitu Skylar membalikkan badan untuk kembali ke mobilnya, kedua gadis itu langsung menikam Skylar tanpa ampun. Skylar mencoba melarikan diri, namun Rachel kemudian menjatuhkan Skylar ke tanah dan kembali menusuknya. Pada suatu kesempatan, Skylar berhasil merebut pisau Rachel dari tangannya dan melukai lututnya. Namun rekannya, Sheila, terus-menerus menusuk Skylar hingga akhirnya ia pun tak bergerak, kehilangan nyawanya. Tercatat, sekitar lebih dari 50 luka tusukan ditemukan di tubuh Skylar. Setelahnya, Rachel dan Sheila awalnya berniat mengubur mayat Skylar untuk menyembunyikan jejak mereka. Namun sialnya, tanah di lokasi tersebut amatlah keras sehingga mereka kesusahan untuk menggalinya. Akhirnya mereka hanya menutupi jenazah Skylar dengan bebatuan, ranting pohon, dan juga tanah. Rachel dan Sheila kemudian kembali ke rumah mereka, mandi, bahkan sempat membuang pakaian mereka yang berlumuran darah untuk menghilangkan semua barang bukti. Kemudian, tanpa rasa bersalah sekalipun, kedua gadis itu kembali ke kehidupan normal mereka, berpura-pura tak tahu apa-apa, bahkan sempat membantu pencarian Skylar, gadis yang baru saja mereka bunuh. Pada bulan Mei 2013, Rachel akhirnya didakwa bersalah dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Sementara Sheila mendapat hukuman lebih berat, yakni vonis hukuman seumur hidup. Hukuman untuk Rachel jauh lebih ringan karena dia sendirilah yang terlebih dahulu menyerah diri ke pihak yang berwajib dan membeberkan kejahatannya sendiri. Kisah Skylar Neese menjadi trending dan mendapatkan perhatian luas di Amerika. Stasiun televisi swasta bergiliran membuat film dokumenter tentang pembunuhan keji tersebut. Namun kita tentu bertanya-tanya, apa alasan Rachel dan Sheila, dua gadis yang masih berusia 16 tahun, tega melakukan perbuatan keji seperti itu? Apa yang mendorong dua gadis belia itu untuk membunuh sahabat mereka sendiri? Apa salah dan dosa Skylar sesungguhnya? Jawaban Rachel singkat, kami tidak menyukainya. Konyol memang, bagaimana alasan sesimpel itu digunakan untuk menghilangkan nyawa seseorang, apalagi sahabat sendiri. Sebenarnya, ketegangan antara tiga sahabat itu bisa terlihat pada cuitan dari akun Twitter Skylar sebelum ia terbunuh. Pada 4 Juli 2012, hanya 2 hari sebelum kematiannya, ia sempat memaki dan menyindir kedua sahabatnya sebagai bentuk kekecewaan. Pada sehari sebelum kematian tragisnya, ia kembali mencuitkan ketidakpercayanya pada kedua sahabatnya itu. Cuitan terakhirnya, dikirim 2 jam sebelum ia menyelinap keluar pada tengah malam hanya berbunyi, semua yang bisa kulakukan hanyalah berharap, yang menandakan kepasrahannya. Namun yang mengejutkan, cuitan-cuitan dari akun Twitter Sheila dan Rachel usai melakukan pembunuhan, sama sekali tidak menandakan rasa bersalah ataupun penyesalan. Bahkan saat jenazah Skylar ditemukan, Sheila malah masih sempat bertweet, beristirahatlah dengan tenang. Skylar, kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku. Diikuti dengan kolase fotonya bersama dengan Skylar, seolah-olah menandakan bahwa ia tengah berduka cita. Namun 1000 pertanyaan terus saja menggelayut banyak orang, bahkan setelah kasus Skylar dinyatakan rampung. Mengapa kedua gadis belia itu sanggup melakukan perbuatan sekeji itu? Apakah persahabatan mereka memanglah digoncang prahara? Apakah kedua pelaku adalah gadis yang dibesarkan dengan manja sehingga tak terbiasa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka? Apakah mereka berpikir bahwa sebagai remaja Amerika yang makmur, mereka bisa lepas dari semua kejahatan mereka? Ataukah otak remaja mereka yang labil dan seperti kanak-kanak membuat mereka tak menyadari betapa seriusnya kejahatan yang mereka lakukan? Ataukah, kemungkinan terakhir, mereka pada dasarnya merupakan pasangan psikopat yang sama sekali tak memiliki hati nurani, apalagi menaruh empati pada penderitaan orang lain? According to her, they had picked Skylar up around 11 p.m. and returned her home at the end of the street in less than an hour.